Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa ba'du. Pertama-tama kita berikan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan telah mana memberikan kita banyak nikmat sehingga kita bisa bertatap lagi pada kesempatan kali ini dalam acara kajian sore ini. Alhamdulillah. Dan tak lupa sallallahu pada kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita tunggu sampai di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, mari kita buka acara pada kajian sore hari ini dengan membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bersama ini menambah keberkahan pada acara sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, acara selanjutnya yaitu acara inti yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Yunus Anis. Pada Ustaz Yunus Anis kami persilakan. Termohon Mas Jundik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam majelis ilmu yang akan membahas kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkat jasa beliaulah kita bisa kembali dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, zaman ilmu pengetahuan. Jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita melanjutkan kajian sore ini, marilah kita berdoa dulu. Kita membacakan surat Al-Fatihah kepada muallif kitab ini dan juga kepada orang tua kita. La hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila Syekh Imam Al-Ghazali. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila auladina. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah, kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar mengkaji kitab para ulama salafus salih yang terus kajiannya sampai sekarang kita baca, kita amalkan, dan terus menginspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas bagaimana Al-Ghazali menulis kitab muqaddimah dari kitab Bidayatul Hidayah ini dengan menyebut pembacanya yaitu dengan kata haris. Fa'lam ayyuhal haris. Dari statement ini kita bisa melihat bahwasanya Al-Ghazali itu
mengibaratkan pembaca sebagai orang-orang yang bertekad kuat dalam mencari ilmu. Maka Al-Ghazali menyebut pembacanya dengan sebutan Al-Harisu. Al-Harisu itu dalam bahasa Arab artinya desire, eager, yaitu orang yang memiliki semangat yang kuat, itu namanya haris. Maka ada beberapa teman kita yang menggunakan nama Haris, karena Haris itu artinya bagus. Nama itu doa, sehingga doanya kalau namanya Haris itu menjadi orang yang memiliki tekad yang kuat. Fa'lam ayyuhal Haris, maka ketahuilah wahai para Haris, mungkin seperti itu. Wahai para orang-orang yang memiliki tekad, yang memiliki azam yang kuat. Dalam hal apa? Dalam iqtibasul ilmi. Ini menjadi temuan menarik, bahwasanya sanding kata, sanding kata itu kalau kata disandingkan gitu nggih. Dalam teori bahasa itu ada namanya concordance. Concordance itu sanding kata. Kalau kita biasanya tahunya itu tolabul ilmi, menuntut atau mencari ilmu. Al-Ghazali memilih kata atau diksi yang lain, yaitu menggunakan kata iqtibas. Nah ini, jadi selain ada tolabul ilmi, itu juga ada iktibasul ilmi. Makna min kalimat iktibas, apa arti makna dari kata iktibas? Iktibas itu artinya mengambil secara komprehensif, itu namanya iktibas. Kalau dalam bahasa kita namanya mengadaptasi. Jadi ilmu itu diambil secara lengkap, utuh, komprehensif, menyeluruh, syamil. Itu namanya iktibas. Jadi secara level dia lebih dari hanya tolab. Nah ini menjadi wawasan buat para jamaah, bahwasanya selain istilah tolabul ilmi, ada istilah yang dikenalkan oleh Al-Ghazali, yaitu iqtibasul ilmi. Nah gitu. Kita belajar dari sini bahwasanya ilmu tidak hanya ditolab, ilmu tidak hanya dicari, tapi ilmu harus kita adaptasi. Saya cek di kamus, kata iktibas itu bisa bermakna adaptation, bisa quotation, bisa citation, bisa taking over, juga bisa. Jadi kata iktibas itu komponen maknanya ada itu. Saya jadi teringat dengan salah satu teknik dalam penerjemahan, itu ada namanya teknik iktibas. Iktibas itu kita berusaha untuk mencari padanan, mengambil dari bahasa yang kita terjemahkan, itu bahasa sumber, menuju bahasa kita, itu kita ambil, kemudian kita sesuaikan dengan bahasa kita. Nah contohnya dalam bahasa Arab itu ada pepatah, bunyinya seperti ini: habbah, habbah, ubbah. Ha, ba, ta gitu ya. Habbatun, habbatun, ubbatun. Artinya apa? Habbah itu artinya biji, ditambah habbah lagi, jadi ditambah biji lagi, biji, ditambah sampai banyak, sehingga menjadi ubbah. Kubahnya masjid. Nah itu kan bahasa Arab, itu kubah itu berasal dari bahasa Arab, ubbatun. Sehingga habbah, kubah itu biji ditata-tata, ditumpuk-tumpuk sampai menjadi tinggi seperti kubah lah gitu. Maka teknik iktibas atau teknik adaptasi menerjemahkan pepatah habbah, kubah dalam bahasa Arab menuju bahasa Indonesia, akhirnya diterjemahkan menjadi sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit lah gitu. Orang Indonesia tidak bilang sedikit-sedikit lama-lama menjadi kubah, tidak seperti itu orang Indonesia. Orang Indonesia itu menyebutnya representasi tinggi. Itu kalau di Indonesia itu jamaah
bukit, ya kan? Kita melihat kanan kiri itu di Indonesia, wah, banyak bukit-bukitnya gitu ya. Berbeda secara geografis, kalau di Arab itu kanan kiri padang pasir gitu ya, tidak menemukan bukit. Sehingga yang paling tinggi apa? Wah, itu ada kubah, itu kubahnya masjid itu yang paling tinggi. Nah gitu. Sehingga pepatah habbah kubah dalam bahasa Arab itu diiktibas. Nah ini ya, diiktibas, diadaptasi, diserap oleh orang Indonesia, diterjemahkan ya menggunakan teknik strategi adaptasi sehingga menjadi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah itu contoh iktibas. Dalam teori penerjemahan, iktibas ini ya, mengadaptasi itu levelnya lebih tinggi daripada penerjemahan bebas. Nah kalau kita selama ini tahu ada penerjemahan bebas, itu ada yang super bebas, ada yang lebih ekstrim dari bebas, itu namanya adaptasi. Contoh yang paling sering dipakai, kalau di Eropa itu ada roman picisan Romeo and Juliet, maka di Betawi kita bikin Romli dan Juleha. Nah gitu ya, seakan-akan kayak Romeo dan Juliet gitu ya. Itu namanya mengadaptasi, itu namanya mengiktibas. Sehingga Al-Ghazali benar-benar mengajarkan kepada kita, ilmu itu tidak hanya di tolabul ilmi saja gitu ya. Lah itu, tapi ilmu itu juga diiktibas. Yuk kita bumikan bahasa Arab, tidak apa-apa. Iktibas. Iktibas itu apa? Nah, tadi Pak Yunus ngajari iktibas itu mengadaptasi. Jadi ilmu itu tidak hanya ditolab, tapi juga iktibasul ilmi. Nah ini. Jadi Al-Ghazali itu di awal kitabnya itu menyebut kita sebagai seorang haris, orang-orang yang memiliki tekad yang kuat dalam menuntut ilmu, iktibasul ilmi. Nah tapi di sini itu iktibasul ilmi itu dijelaskan lagi ya, al-mudhir min nafsihi sidqa rohbah fihi. Rohbah itu kecintaan, sidik itu artinya jujur. Jadi cinta itu mungkin ada yang nggak jujur ya, maka sama Al-Ghazali rohbahnya itu ditambahi sidqun itu artinya tulus. Nah ini dari sini kita belajar bahwasanya cinta itu mungkin ada levelnya, mungkin ada yang sidik, mungkin ada yang kadzib, nah gitu ya. Nah itu, maka dari sini kita bisa melihat bahwasanya sidqa rohbah fihi. Jadi cinta yang tulus kepada ilmu. Secara ekstrim Al-Ghazali juga menyebutkan dengan kata ta'atush. Farto itu artinya surplus, banyak gitu ya, farto. Ta'atush itu haus. Haus akan apa? Akan ilmu. Karena orangnya bertekad kuat, kalau sama ilmu itu benar-benar senang sekali. B.J. Habibie itu bisa sukses karena setiap hari mengistiqomahkan diri membaca buku paling tidak 5 lembar setiap hari, rutin. Itu almarhum B.J. Habibie, dan beliau mengamalkan yang namanya dawamul wudu. Jadi kalau batal wudu, jadi wudunya nggak pernah terputus, itu namanya dawamul wudu. Itu Masya Allah, itu hebat sekali. Makanya wajahnya B.J. Habibie kan kalau kita lihat almarhum begitu cerah gitu ya, dan beliau keilmuannya diakui dunia gitu ya. Itu karena setiap hari rutin membaca paling tidak 5 lembar dari buku yang dibaca itu. Nah saya pernah menggagas ke teman-teman mahasiswa, ayo bareng-bareng kalau kita pengen pinter penelitian, kita membaca 1 hari 1 abstrak jurnal penelitian sesuai dengan bidang ilmu kita. Jadi 1 day 1 abstrak. Jadi membaca jurnal itu nggak usah kita baca seluruhnya saja, nanti nggak selesai, atau mungkin malah males. Kita baca abstraknya saja. Nah gitu ya. Jadi shortcutnya itu kita baca abstraknya saja. Kita baca abstraknya 1 day 1 abstrak. Wah itu nanti kalau setiap hari kita itu membaca 1 abstrak jurnal penelitian, itu insya Allah
otak kita itu tanpa disadari akan menjadi template ya, menjadi pola. Meneliti itu seperti ini ya, gitu ya. Ternyata kalau bikin karya tulis ilmiah itu harus ada mukadimahnya dulu, harus ada metodenya, harus ada resultnya, findingnya diisi ini, metodenya diisi. Itu seperti itu. Nah itu kenapa kita lemah dalam karya ilmiah ya, karena frekuensi membaca kita lemah, sehingga kita tidak bisa menulis karya ilmiah. Dan mahasiswa dan dosen itu juga dituntut untuk menghasilkan karya ilmiah. Sebagai apa? Sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, makanya di sini kita sejajarkan antara karakter Bidayatul Hidayahnya Al-Ghazali yang begitu haus akan ilmu pengetahuan, maka kita pun di kampus UNS ini kita juga haus akan ilmu pengetahuan. Ta'atush itu haus, bahkan ditambahi farto itu sangat gitu ya, surplus. Farto ta'atush itu berarti haus sama ilmu pengetahuan. Itu luar biasa itu kalau kita bisa kita terinspirasi dari Al-Ghazali ini dalam mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan. Nah, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi di sini. Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi. Nah, ini loh ya, yang tadi saya sebut itu ya, ada tolab. Jadi kan selama ini kita itu yang familiar dengan kata tolabul ilmi. Nah, ternyata sanding katanya tidak hanya tolab, tapi iktibasul ilmi tadi yang pertama. Nah, ini Al-Ghazali mengingatkan taksid. Nah, taksid, kata kuncinya di kata taksid ini. Annaka in kunta, jika kamu itu taksidu itu bermaksud dalam tolabil ilmi, itu hati-hati, jangan sampai cuma dipakai untuk al-munafasah. Al-munafasah itu hanya untuk jor-joran. Jor-joran itu saingan, pinter-pinteran. Itu kalau menurut Al-Ghazali nggak boleh. Harus dihindari. Jadi supaya dibilang keren gitu ya, itu naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita di UNS ini kita belajar ilmu, kita mengiktibas ilmu itu supaya untuk show up diri kita saja. Nah, itu taksid atau maksudnya harus diluruskan dulu. Wal mubahah, al munafasah itu yang berkompetensi yang berkompetisi tadi itu ya. Itu kalau bisa juga dihindari. Wal mubahah itu artinya tafakhur. Tafakhur itu saya cek di kamus bisa berarti pride. Pride itu dalam bahasa Inggris itu kayak megah gitu ya. Jadi belajar ilmu itu supaya dibilang ya tadi, supaya dibilang keren, supaya dibilang dia itu yang paling hebat gitu ya. Itu namanya mubahah. Nah, itu juga harus dihindari. Wa istimal atau wujuhin nas wa taqaddum alal aqron, itu juga ya, itu hanya untuk berpacu dalam berlomba-lomba tadi itu ya. Wal istimal wujuhin nas, nah ini hanya untuk mendapatkan perhatian manusia gitu ya. Itu nanti niatnya mencari ilmu jadi nggak tulus lagi ya, karena niatnya itu masih mail itu mengarah kepada condong kepada manusia. Nah, itu sama Al-Ghazali diingatkan. Wa jam'a hutamid dunya, kalau dalam hal ini kita sudah memulai hutam itu menghancurkan dunia. Rusaknya dunia itu karena orientasi mencari ilmunya salah itu, jamaah. Ini yang naudzubillah kita hindari. Maka dari itu kitab Bidayatul Hidayah itu kan ada yang menyebut sebagai mursyidut tolibin. Mursyid itu artinya pembimbing, tolib itu artinya murid, mahasiswa. Mursyidut tolibin itu yang bimbing mahasiswa. Maka kitab ini benar-benar mengajarkan kita supaya kita menata hati, menata langkah kita dalam menjalani proses yang ada di UNS ini. Fa'anta sa'in, maka dalam hal ini Anda telah berusaha fi hadmi dinika
Anda berusaha untuk menghancurkan agamamu. Rusaknya dunia, rusaknya agama itu juga karena niat orientasi yang salah dalam mencari ilmu. Diingatkan sama Al-Ghazali. Sistematis beliau Al-Ghazali ketika menjelaskan, pertama, hutami dunia itu rusaknya dunia, hadmidin itu rusaknya agama, ihlakin nafsik itu rusaknya jiwa. Semuanya itu artinya rusak semuanya di depan. Hutom itu menghancurkan, hadmi itu menghancurkan, ihlak itu juga menghancurkan. Cuma yang dihancurkan apa itu berbeda. Yang pertama dari dunia, hutomi dunia itu dunianya rusak dulu. Kalau dunianya sudah rusak, baru din itu agamanya rusak. Nah, kalau sudah rusak agamanya, sudah nggak ada pegangan lagi, akhirnya rusak jiwanya. Padahal salah satu tempat berlabuh itu yang paling baik, yang paling menenangkan adalah agama Islam. Orang kalau sudah punya masalah, mau kembali kemana? Kembali ke manusia juga lemah. Manusia sering lupa. Mahalul khota' wa nisyan. Kembali ke uang juga habis. Lalu di mana tempat kembali gitu ya? Tempat kembali hanyalah Allah. Itu. Maka din itu harus dijaga, jangan sampai dirusak. Karena kalau din agama itu rusak, nanti akan ada ihlakun nafsi, maka akan menjadi rusak jiwanya. Kalau rusak badannya itu masih bisa disembuhkan dokter, Prof. Yunus. Kalau rusak jiwanya itu yang berbahaya, itu kita butuh. Maka dulu orang Jawa ada namanya tombo ati gitu. Karena itu Al-Ghazali sudah menuliskan sejak awal bahwasanya nafsun itu juga akan rusak, ihlakun nafsik. Dan ini nanti juga menjadi seakan-akan kita menjual akhirat kita dengan dunia kita. Na'udzubillah min dalik. Nah, maka dari itu Al-Ghazali dalam hal ini mengingatkan kepada para pembaca, yuk jangan sampai salah niat dalam menuntut ilmu. Fasafqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun, maka usahamu itu hanya akan sia-sia. Safqatun itu artinya bargaining itu ya. Jadi kayak penjual itu ya, tawar menawar lah. Safqatun itu deal. Saya cek di kamus, safqatun itu artinya deal, transaction, bargain itu juga bisa. Fasafqatuka khasiratun, dituliskan di sana seperti itu. Fasafqatuka khasiratun, maka usahamu itu hanya sia-sia. Tijaratun wa tijaratuka ba'iratun. Tijarah itu artinya perdagangan. Jadi ibarat Anda itu melakukan proses jual beli, Anda rugi. Gitu ya, rugi. Dan dalam hal ini muallimnya juga bertanggung jawab. Muallim itu gurunya ya. Muallimuka mu'inun laka isyanika. Dan dalam hal ini guru atau yang mengajari murid tersebut juga harus bertanggung jawab, karena dia telah membuat muridnya itu isyan. Isyan itu lupa gitu ya. Nah, itu diibaratkan seperti baik. Baik itu penjual, saif itu pedang. Kabaik saif, ya, kabaik saif menjual pedang kepada para pembegal. Khotik torik itu artinya orang yang pembajak itu ya. Jadi yang penjahat itu ya. Jadi ibaratnya kita malah menjual senjata kepada penjahat. Nah, maka senjatanya pasti sama penjahat akan dimanfaatkan untuk yang jelek-jelek. Maka akan ada jariyatus su itu kejelekan, jariyah itu yang mengalir. Lah kalau yang mengalir kebaikan tidak apa-apa, seperti pahala itu yang mengalir ya. Doa anak soleh itu yang tidak terputus gitu ya. Lah ini kalau yang mengalir itu itu yang berbahaya. Nah, itu maka naudzubillah min dalik. Nah, maka dari itu jamaah Masjid Nurul Huda, kita harus menata niat. Wa in kanat niyatuka wa qasduka fima bainaka wa baina wa ta'ala min ta'allumil ilmi.
Nah, ini muncul lagi nggih. Kalau tadi kita mengenal ada iktibasul ilmi, ada tolabul ilmi, sekarang ada ta'allumil ilmi. Ta'allumil ilmi. Jadi ada 3. Jadi ilmu itu dalam terminologi Al-Ghazali sanding katanya ada 3. Bisa iktibasul ilmi, bisa tolabul ilmi, bisa ta'allum. Ta'allum itu belajar. Ya, ta'allum itu belajar bareng-bareng. Dalam ta'allum itu ada guru, ada muridnya, itu namanya ta'allum. Ta'allumul ilmi. Fabshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Ini betapa mulianya orang yang mencari ilmu. Itu sama Al-Ghazali diibaratkan sayapnya malaikat itu akan selalu melindungi Anda ketika Anda berjalan, gitu ya. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Jadi sesungguhnya para malaikat tabsut itu gitu ya, mengepakkan atau melindung itu ya, memberikan perlindungan dengan sayapnya ya. Ajnihah itu artinya sayap. Dalam sastra Arab itu ada karya Gibran itu ya, Khalil Gibran itu ya, sayap-sayap patah. Itu bahasa Arabnya ajnihah mutakassirah. Ajnihah itu sayap ya. Sayap-sayap kasirah itu patah, sayap-sayap patah. Nah, itu yang cukup fenomenal sebuah karya. Wahitanal bahri tastaghfir laka idza sa'ita. Ikan-ikan di laut itu pun akhirnya ikut berzikir untuk kesuksesanmu. Al-Ghazali menjelaskan seperti itu. Jadi sampai hewan pun itu tastaghfir laka. Tastaghfir itu beristighfar, laka itu untukmu. Kurang apa gitu ya. Betapa mulianya orang yang mencari ilmu gitu. Sampai malaikat itu ngelindungi, sampai hewan-hewan di laut itu ikut beristighfar, laka itu untukmu, bukan untuk siapapun. Iza sa'ita, ketika Anda terus berusaha untuk mencari ilmu. Maka dilanjutkan oleh Al-Ghazali, walakin yambaghi laka an ta'lam qabla kulli syai'in. Nah, ini kan nama kitabnya kan Bidayatul Hidayah. Ini sama Al-Ghazali dikasih peringatan dulu, walakin sebentar gitu ya. Walakin yambaghi laka, namun Anda harus tahu gitu ya. Yambaghi laka an ta'lam qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu. Annal hidayah sesungguhnya hidayah itu merupakan samratul ilmi. Hidayah itu merupakan buah dari ilmu pengetahuan. Nah itu, maka dari itu ya, hidayah itu nama kitabnya Bidayatul Hidayah. Jadi permulaan, kalau kita mau substitusi hidayahnya itu Bidayatul Samratul Ilmi, Bidayatul Samratil Ilmi. Kita bisa berkata seperti itu karena hidayah sendiri itu sama Al-Ghazali disepadankan dengan Samratul Ilmi. Samrah itu artinya buah, ilmu itu ilmu, ilmi itu ilmu ya. Jadi Samratul Ilmi itu buah hasil dari ilmu pengetahuan. Menariknya lagi, Al-Ghazali itu menyebutkan bahwasannya hidayah itu ini hampir sama ya, hidayah dan bidayah gitu. Itu makanya uniknya itu di situ ya. Hidayah itu memiliki bidayah, memiliki permulaan. Nihayah itu memiliki akhir gitu ya. Jadi yang namanya petunjuk itu ada awal, ada mulanya, dan ada akhirnya, ada endingnya gitu ya. Yang digagas oleh Al-Ghazali ini adalah permulaannya. Bagaimana bidayahnya itu, bagaimana permulaannya sebuah hidayah itu, apa yang harus dilakukan oleh manusia agar bisa mencapai hidayah, nah, gitu ya. Maka dituliskan dalam sebuah kitab yang berjudul Bidayatul Hidayah wa Zahir wa Batin. Jadi harus diketahui bahwasanya hidayah itu memiliki awal dan akhir,
juga memiliki bentuk zahir dan batin. Wala wusula ila nihayatiha, kita tidak akan bisa sampai kepada endingnya, kepada nihayahnya, kepada akhirnya, illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali kita itu sudah meresapi bidayah permulaannya. Itu nggak bisa Anda tiba-tiba ujuk-ujuk sampai di akhir gitu ya. Ya Anda harus mulai dulu dari awal gitu ya. Ibarat sholat ya takbir dulu lah, jangan tiba-tiba salam gitu. Semuanya ada prosesnya gitu, semuanya ada urutannya gitu. Hidayah itu juga seperti itu gitu menurut Al-Ghazali. Nah, jadi ihkam bidayah ini salah satu usahanya Al-Ghazali. Di sini beliau mengambil kata ihkam ya, ihkam. Jadi bagaimana itu bidayah itu benar-benar kita kita dapatkan ya, kita implementasikan dengan baik gitu. Wala usura ala batiniha, wala usura ala batiniha illa ba'dal wuqufi ala zahiriha. Anda juga nggak akan sampai kepada bentuk batinnya hidayah sebelum masuk pada bentuk zahirnya. Nah gitu, illa ba'dal wuqufi ala zahiriha gitu. Ini konsepnya hidayah itu ya, konsepnya hidayah menurut Imam Ghazali itu ya. Jadi dia punya bidayah, punya nihayah, punya zahir dan punya batin. Punya usaha yang berbentuk zahir ya, juga nanti punya bentuknya yang berupa batin. Nah gitu, sehingga untuk mencapai kepada batin gitu ya, maka kita harus melakukan usaha-usaha yang bersifat zahir tadi. Nah makanya nanti dijelaskan sama Al-Ghazali caranya masuk masjid seperti apa, caranya bangun tidur seperti apa gitu ya dalam kitab ini. Caranya menghormati hari Jumat itu seperti apa gitu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah dikupas tuntas sama Al-Ghazali. Meskipun masih dalam level yang kemarin disebutkan yang mubtadiin ya. Jadi kitab ini memang diperuntukkan untuk pemula gitu nggih. Beliau juga menulis dengan di penjelasannya itu, kalau mau lengkap nanti yang baca kitab Ihya Ulumuddin namanya. Jadi memang di penjelasan bawahnya itu ya, di catatan kaki itu Al-Ghazali juga menulis. Ya, ini cukup sampai di sini saja penjelasannya tentang puasa misalkan seperti itu ya. Nanti kalau mau lebih lengkap, Anda membaca kitab Ihya Ulumuddin. Itu magnum opus. Magnum opus itu karya yang paling fenomenal ibaratnya itu ya dari Imam Al-Ghazali. Nah, jadi untuk sebelum masuk kepada level yang ihya itu ya, biasanya kalau di pesantren itu diajari dulu yang kitab Bidayatul Hidayah. Nah, ini bagi mahasiswa pas ini ya. Jadi apalagi yang belum bisa bahasa Arab gitu ya, untuk belajar yang dasar itu cocok menggunakan yang Bidayatul Hidayah, karena memang beberapa orang juga menyebutnya sebagai mursyidut thalibin. Jadi mursyidut thalibin itu yang membimbing para murid. Nah, gitu jamaah. Jadi konsep hidayah itu ya, konsep hidayah dari Imam Al-Ghazali. Wa ana musyirun alaika. Nah, ini khasnya orang Arab. Orang Arab itu kalau bilang saya itu ha ana za gitu ya. Ha ana za gitu. Wa ha ana gitu. Jadi seakan-akan ada tanbih, ada sebuah hei gitu ya, manggil. Ini loh gitu ya. Saya di sini sebagai musyirun. Musyirun. Saya di sini yang akan menjelaskan ya. Yang akan menjelaskan kepada Anda semuanya. Itu ditulis seperti itu sama Al-Ghazali. Bi bidayatil hidayah, bagaimana sebuah hidayah itu dimulai. Litujarrib fiha nafsaka. Nah, ini yang dibidik pertama kali sama Al-Ghazali adalah nafsaka, nafsun, jadi jiwa. Memang Al-Ghazali itu kan kemarin di Muqaddimah yang pertemuan pertama kan disebutkan beliau itu memang memiliki dawaul qulub. Ternyata hati itu juga punya dawa ya, punya obatnya gitu menurut Al-Ghazali. Dan Al-Ghazali itu merupakan yang pintar dalam meracik dawanya hati
Itu. Nah, makanya ini banyak dijadikan referensi dalam kajian Sufisme, ya, karena Al-Ghazali ini memang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal tasawuf, ya. Manajemen kolbunya itu bagus. Dan sama beliau ditulis sehingga menjadi karya dan dibaca oleh semua orang sampai sekarang pun. Meskipun kita berjarak, ya, dengan Al-Ghazali, jarak waktu, ya, tempat itu tapi kita masih bisa merasakan karya dari Imam Al-Ghazali. Nah, maka dari itu kitab ini dijadikan sebagai latihan untuk mendidik nafsun, ya. Wa tamtahin biha qalbaka. Kalau sudah nafsun baru diserang kolbunnya, hatinya, gitu ya. Wa tamtahina biha qalbaka. Nah, ini salah satu tujuan dari Al-Ghazali mengapa beliau menulis kitab Bidayatul Hidayah. Fa in sodafta qalbaka ilaiha ma'ilan, gitu ya. Nah, Anda itu kalau berusaha, itu sodafta itu Anda berusaha, gitu ya, berusaha untuk mengarahkan hati, gitu ya. Qalbaka itu hatimu kepada bidayah, gitu ya, ilaiha ma'ilan, wa nafsaka biha mutawi'atan, dan jiwamu itu Anda arahkan kepada hidayah. Mutawi'atan itu dengan ketaatan yang sangat-sangat tulus, gitu ya. Mutawiyah itu saya cek di kamus artinya obedient. Obedient itu berarti ketaatan, ya. Bagaimana jiwa itu nanti ketaatan berbasis hidayah, itu nanti jadinya. Wa nafsaka biha mutawi'atan walaha qabilatan fadunaka wa tatallu'a ilan nihayah. Maka nanti Anda akan sampai kepada akhir, gitu ya, kepada nihayah. Watahul hula. Wah, ini bahasa Arabnya tahul hula. Watahul hula ila biharil ulum wal mukasyafah. Kalau sudah sampai nihayah, sampai endingnya itu, maka dijelaskan sama Al-Ghazali, maka Anda akan tahul hul. Tahul hul itu artinya meresap, menyerap, itu juga bisa. Makanya tahul ila bihar itu artinya laut, ulum itu artinya ilmu. Maka Anda akan bisa bersenang-senang, ya, merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan, gitu. Tahul ila biharil ulum wal mukasyafat. Wah, kalau mukasyafah ini pakarnya Ustaz Arifuddin ini mukasyafah itu yang membuka, itu ya. Jadi itu ya, yang bisa menjelaskan hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia, itu ya. Itu namanya mukasyafah, itu ya. Ini untuk yang levelnya sudah tinggi, gitu ya. Tapi untuk kita cukup di tahul ila biharil ulum, itu sudah bagus, ya. Kita bisa merasakan nikmatnya, ya, nikmatnya ilmu pengetahuan. Wa in sadafta qalbaka inda mu'akhadhatika iyyahu biha musawwifan. Lah, ini dijelaskan lagi sama Imam Al-Ghazali. Lalu bagaimana kalau Anda memposisikan hati Anda itu, ya, dalam menjemput hidayah, tapi kok Anda itu musawwif. Nah, itu ditulis musawwifan. Musawwifan itu orang yang suka menunda-nunda, itu namanya musawwif. Nah, ini penyakitnya para pencari ilmu itu, ya, musawwif. Musawwif itu suka menunda-nunda. Ini sudah diingatkan sama Al-Ghazali. Di statement selanjutnya, wabil amali bimuqtadhaha mumatilan, ditambah lagi, mumatil itu juga mumatilun itu artinya juga orang yang suka menunda-nunda, sampai ditulis 2 kali sama beliau, sama Imam Al-Ghazali. Hati-hati loh, ya, gitu ya. Kalau sudah diajak ngaji, sudah diajak kebaikan, gitu ya, tapi kok Anda masih suka menunda-nunda, gitu ya. Musawwif, ya, bil amal. Mumatil itu juga orang yang suka menangguhkan, suka menunda-nunda, gitu ya. Fa'lam. Wah, itu kalau sudah fa'lam itu biasanya langsung tergugah, gitu ya. Maka ketahuilah annan nafsaka al-ma'ilata ila talabil ilmi hiya an-nafsu al-ammaratu bisu.
kalau penyakit menunda-nunda ini sudah merasuki kita, gitu ya, maka itu sudah nafsu yang amarah bisu, sudah nafsu yang jelek. Waktunya skripsi masih ditunda-tunda, wah nanti aja lah bimbingan gitu, masih lama ini gitu ya, lulusnya masih lama. Nah, itu namanya musawif. Itu sudah diingatkan sama Al-Ghazali sejak lama. Itu namanya mumatil. Tugas UAS nanti sajalah gitu kan, masih banyak waktunya, masih panjang gitu ya. Seperti itu ya. Itu fa'lam. Ingat loh gitu ya. Anna nafsaka al-ma'ilata ila talabil ilmi hiya an-nafsu al-ammaratu bisu. Ini termasuk penyakit-penyakit ya, amarah bisu itu yang jelek pokoknya itu ya. Al-amarah bisu itu. Kalau sudah an-nafsu al-amarah bisu itu yang sudah nafsu yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang buruk, yang jelek. Makanya itu ya, itu harus dihindari oleh para thalabul ilmi. Fa'lam anna nafsaka al-ma'ilata ila thalabil ilmi hiya an-nafsu al-ammaratu bisu wa qad intahadat muti'atan lisyaitan. Anda itu akhirnya jadi pasukannya setan. Gitu akhirnya. Sama Al-Ghazali jelas seperti itu. Kalau suka menunda-nunda dalam hal kebaikan, suka menunda-nunda dalam pekerjaan ilmu pengetahuan, Anda itu muti'ah. Muti'ah itu orang yang muti' itu setia, tunduk, itu muti' ya. Dulu kalau di pondok pesantren itu kalau santri itu yang on the track gitu ya, gak pernah melanggar, itu julukannya muti'. Wah, santri itu muti' sekali gitu ya. Muti' itu yang gak pernah melanggar. Lah tapi ini muti'ah li syaiton. Nah berbahaya ini, muti'ah li syaiton. Jadi dia setia, patuhnya itu kepada syaiton al-la'in. Syaiton yang buruk ya, la'in itu ya. Syaiton al-la'in. Syaiton itu dari kata syatona ya, setan gitu ya. Syaiton, syatona artinya menjauh. Jadi emang setan itu tugasnya membuat manusia menjauh. Menjauh dari apa? Menjauh dari kebaikan, menjauh dari hidayah. Itu emang tugasnya setan. Nah, maka di sini kita harus hati-hati. Nah, tugasnya apa itu? Itu disebutkan dalam kalimat selanjutnya, liyudalliyaka bihabli ghururihi. Ini metafor ini. Setan itu punya tali, punya habel. Tapi habel itu ghurur. Habelnya itu menipu. Ya kan? Ghurur. Jadi bihabli ghururihi. Jadi setan itu memang tugasnya untuk menjauhkan manusia. Setan itu juga menjauhkan dari hidayah. Itu asyaiton al-la'in. Dan kita nggak boleh ya, nggak boleh patuh ya, muti pada setan tadi itu kita hindari. Fayastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halak. Sudah ini langsung halak ya, halak itu rusak pokoknya rusak tatanan lah intinya itu ya. Kalau sudah yastadrij itu bertahap. Setan itu kalau menipu manusia itu bertahap, pelan-pelan gitu, lembut gitu, caranya itu soft banget. Itu. Ya itu, jadi kayak mahasiswa itu dibisiki dulu, udahlah nanti saja. Belajarnya nanti sajalah gitu ya. Sekarang layah-layah dulu lah gitu ya. Gitu. Layah-layah akhirnya. Sekarang nonton drama Korea dulu lah gitu. Wah, akhirnya nonton view akhirnya. Nggak jadi belajar gitu ya. Kan seperti itu kan. Yuwaswis, dia akan terus gitu ya. Itu. Bihablil ghurur, dengan tali kebohongan tadi itu. Dan memang dia yastadrij, disebutkan yastadrij itu step by step. Kalau menyesatkan itu memang step by step gitu ya. Memang pintar itu ya. Dan setan tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Wa qasduhu ayyurawwija 'alaika asyarra. Nah, ini dia akan membawa Anda ya kepada asyar, ya kepada kejelekan. Fi ma'ridil khair, ya. Padahal awalnya baik gitu ya. Hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala. Sehingga kita termasuk orang-orang yang merugi. Bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Sampai yang parah itu dia itu sebenarnya sudah rusak tapi masih merasa baik. Nah itu loh, sampai nggak terasa gitu ya. Itu ya karena godaan setan tadi, godaan setan yang step by step tadi, yastadrij tadi itu ya. Hatta yahsabun itu mengira annahum yuhsinuna sun'a, dia itu yang paling baik pekerjaannya gitu ya, padahal sudah halak, sudah rusak gitu ya, karena dia patuh kepada bujukan syaitan tadi itu. Nah ini para pencari ilmu ya, para mahasiswa, para dosen ini ya harus disiplin ya dalam tugasnya. Mengerjakan sesuatu itu tidak boleh ditunda-tunda, itu penting sekali ya. Mumatil ya, itu karena awalnya dari kata mumatil dan musawwif ini sama Al-Ghazali sudah dijelaskan, sudah diperingatkan sejak lama. Anda jangan mau gitu ya, jangan mau jadi prajuritnya setan gitu ya, dengan cara menunda-nunda amal yang baik. Begitu jamaah. Wa inda zalika yatslu alaika asyaitanu fadlal ilmi. Wah ini parahnya lagi ya. Wa darajatal ulama. Setan ini lagi mbah setan ini ya, dalam hal ini. Pada waktu itu setan itu juga akan seakan-akan dia itu kayak menjelaskan keutamaan ilmu gitu ya. Jadi wa inda dzalika yatslu alaika asyaitanu fadlal ilmi wa darajatul ulama. Jadi seakan-akan itu kayak menjelaskan ilmu gitu ya. Setan itu membacakan itu fadlal ilmi wa darajatul ulama dan kedudukan ulama. Wa ma warada fihi minal akhbari wal athar. Wa yuhlika an qali sallallahu alaihi wasallam. Nah ini penutupnya ini ya, paling penting. Manisdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Ini closing statementnya dari Al-Ghazali ini yang harus kita underline bareng-bareng. Manisdada ilman walam yasdad hudan. Barang siapa yang bertambah ilmunya itu ya, manis dada ilman walam yasdad hudan, tapi dia nggak bertambah hidayahnya. Lam yasdad itu nggak bertambah hidayahnya. Lam yasdad minallahi illa bu'dan, maka tidak ada yang bertambah kecuali hanya bu'dan. Bu'dan itu malah tambah jauh kita sama Allah. Harusnya itu kalau tambah ilmunya kita semakin dekat sama Allah. Ini ilmunya semakin bertambah setiap hari, itu ternyata malah jauh dari Allah. Naudzubillah min dalik. Jadi ini memang menjadi hal yang harus kita hindari ya. Maka dari itu Al-Ghazali menulis kitab Bidayatul Hidayah ini agar kita selalu on the track gitu ya, on the track bagaimana supaya kita terus mepet kepada hidayah gitu ya, mepet kepada hidayah itu. Dan Al-Ghazali memang di kitab ini memiliki strategi-strateginya, dimulai dari bangun tidur itu seperti apa, kemudian wudhu itu seperti apa, sholat seperti apa, semuanya diatur lengkap sama Al-Ghazali di kitab ini. Bagaimana kita strategi menjauhi maksiat, bagaimana kita berhubungan dengan manusia, bagaimana kita berhubungan dengan Allah gitu ya. Itu semuanya ada dalam kitab ini. Maka dari itu teman-teman mahasiswa bisa membaca terjemahannya. Kalau memang tidak bisa membaca bahasa Arabnya, itu sudah ada terjemahan dari kitab Bidayatul Hidayah. Setidaknya teman-teman menyempatkan diri ya di sela-sela kuliah itu ya, paling tidak membaca buku agama gitu ya, supaya pengetahuan kita tentang agama itu juga bertambah ya, seiring dengan pengetahuan yang kita dapatkan di kampus. Nah itu ya, supaya semakin tambah ilmu kita itu ya, juga semakin tambah hidayahnya gitu ya. Nah ini karena memang di sini Al-Ghazali sudah mengingatkan gitu ya, jangan sampai bertambah ilmu tapi malah bertambah jauh
ya kepada Allah. Dan Rasulullah pun juga mengingatkan, ini ditambahkan statementnya sama Al-Ghazali, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullah bi'ilmihi. Orang yang paling asyadda itu yang paling ya, paling besar azabnya ketika hari kiamat itu siapa? Alimun, bukan jahilun ya, malah alimun. Alimun itu adalah orang yang berpengetahuan. Alimun. Nah, alimun yang apa gitu ya? Jelaskan. Lam yanfa'hu wahu bi'ilmihi. Yang ilmunya itu tidak memberikan kebermanfaatan. Maka dari itu, teman-teman mahasiswa, kita semuanya berdoanya adalah semoga kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqan. Jadi sebisa mungkin ya dari ilmu yang kita miliki itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu supaya kita terhindar dari apa yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ini, bahwasanya inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu wa hu bi'ilmihi. Kelas? Cukup? Oke. Begitu para jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kajian sore ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi keberkahan buat kita semuanya, dan menjadi pemantik agar kita terus semangat dalam menuntut ilmu ini. Mari kita tutup kajian kita ini dengan bersama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita tutup bersama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'aman kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa siyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhashuana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa talamidana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ahlil ilmi walil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil ma'si walil thair. Allahumma akhrijna minadz dzulumatil jahli ila nuril ilmi wa min nuril ilmi ila nuril fahmi wa min nuril fahmi ila nuril amali wa min nuril amali ila nuril ikhlas wa min nuril ikhlas ila nuril qabul wa min nuril qabul ila nuril maqsud fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin.